Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan share beberapa kekurangan ataupun kelebihan dari Poco X7 Pro yang sudah saya beli selama kurang lebih 2 bulan. Nah, untuk selebihnya bisa kalian ikuti ataupun simak video ini sampai selesai. Nah, untuk poin yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan dari Poco X7 Pro. Nah, yang kelebihan yang pertama adalah HP ini sangat worth it ataupun sangat bagus di harga 4 jutaan karena sudah mendapatkan spek yang mumpuni di harga 4 jutaan, yaitu menggunakan chipset MediaTek 8400 Ultra. Nah, ini untuk skor Antutunya bisa tembus 1,6 juta sendiri. Terus tentunya didukung dengan jaringan 5G, NFC, dan masih banyak lagi. Nah, untuk sektor layarnya sendiri, HP ini dibekali dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz yang tentunya mulus untuk digunakan untuk scroll top sosial media ataupun sekedar WA ataupun yang lainnya. Nah, berbicara mengenai harga, Poco X7 Pro ini dibanderol dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan HP yang lainnya seperti Samsung, terus Oppo, Vivo ataupun Redmi sendiri yang menjadi satu perusahaan dengan Poco. HP Poco dibanderol dengan harga yang murah di harga 4 jutaan, kalian bisa mendapatkan spek yang gahar. Nah, HP mana lagi yang bisa mendapatkan spek yang gahar di harga 4 jutaan? Skor Antutunya melebihi 1,6 juta sendiri. Terus untuk bagian performa seperti performa kamera, nah ini ada sedikit minus menurut saya, yang hampir di semua HP Xiaomi di kelas mid range itu masih ada kedutan saat merekam video. Nah, contohnya ini di resolusi 1080 ataupun 4K 30 fps atau 60 fps itu masih kerasa kedutannya atau jitter jika kita berjalan ataupun lari. Apakah itu termasuk bug ataupun hanya dari memang dari bawaan hardware yang ada di Poco maupun Redmi? Xiaomi 14T pun masih ada kedutan ataupun jitter, tetapi lebih minim dibandingkan dengan Poco ataupun Redmi. Ini di kondisi high lag, bukan di kondisi low lag. Apalagi di lag sangat kerasa kedutannya. Nah, untuk minus yang kedua yaitu di bagian build quality dari Poco X7 Pro. Nah, ini saya pernah tidak sengaja jatuh HP-nya. Di bagian bawah sini kelihatan jika saya buka soft case-nya, ini ada dent yang jika dijatuh itu tidak sampai 1 jengkal seperti ini. Nah, itu jatuh dan dentnya membekas. Nah, itu menurut saya build quality-nya itu kurang menurut saya. Tetapi kalau menurut kalian sudah bagus ya silahkan, tapi menurut saya kurang karena jatuh tidak terlalu tinggi itu sudah kayak ada bekas-bekas yang tidak bisa dihilangkan soalnya bekasnya terlalu dalam. Nah, terus yang kedua di bagian material, nah di bagian ini tombol volume ini kayak kurang kenceng ataupun sedikit oblak, kayak di deg. Nah, berbunyi seperti itu. Apakah memang semua di Poco seperti ini ataupun hanya punya saya sendiri? Untuk yang lainnya saya no komplain, harga oke, masih dapat charge cas 90 watt. Terus untuk kualitas foto video juga bagus. Untuk hasilnya bisa kalian cek setelah di akhir video untuk foto maupun videonya. Nah, dan ini adalah hasil perekaman dari Poco X7 Pro resolusi 4K 60 fps untuk dynamic range luas. Terus untuk hasil warna yang dihasilkan ini cukup bagus, tetapi sedikit agak kontras ataupun oversaturasi, tapi ini sudah cukup bagus di harga 4 jutaan dan bisa kalian nilai sendiri untuk kestabilannya.
Ini keluh kesah saya. Apabila kalian berminat untuk membeli Poco X7 Pro, ya silahkan, sah-sah saja. Dan saya sarankan kalau ambil Poco X7 Pro, saya menyarankan, saya rekomenkan. Karena apa? Pertama, performa yang bagus, kualitas kamera yang lumayan oke di harganya, dan bisa 4K 60 fps meskipun untuk pindah lensa hanya di resolusi 1080 30 fps saja. Jika kalian benar bisa diambil saja, ini sangat bagus, bisa disandingkan dengan HP-HP yang fokusnya ke performa seperti Redmi Note ataupun Samsung A56 yang banyak ditanyakan oleh beberapa orang, mending mana antara Samsung A56 ataupun Poco X7 Pro. Nah, ini saya kasih nilai dari 10, yaitu 8/10 untuk Poco X7 Pro, 7/10. Sekian, terima kasih. Apabila informasi ini membantu, bisa kalian like, share, dan subscribe channel video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.